Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kita hormati, kita muliakan Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Bapak Dr. Arif Yahya. Tepuk tangan yang gemuruh untuk beliau. Dan Ibu Hanim yang kita hormati dari Malaysia, negara jiran. Prof. Amansyah yang kita banggakan, tepuk tangan. Juga satu perusahaan yang saya kagumi dari grup Astra di Indonesia jadi teladan, Auto 2000, tepuk tangan Pak Ivan. Alhamdulillah segala puji dan syukur kita panjatkan karena hari ini kita telah diberikan rahmat oleh Allah, kita bertemu dalam keadaan sehat dan selamat di tempat yang penuh barokah di Menara 165 ini. Terima kasih tak terhingga kepada Bapak Menteri di tengah kesibukannya. Beliau berkenan hadir untuk berbagi ilmu kepada kita. Juga terima kasih kepada Ibu Hanim. Beliau super sibuk dan sangat terkenal di Malaysia. Tapi beliau mau hadir ke tempat ini dari jauh, dari seberang negeri jiran Malaysia. Tepuk tangan untuk Ibu Hanim. Dan para tamu-tamu undangan yang luar biasa, salah satunya Wakil Wali Kota Banjarbaru, tepuk tangan juga, Pak Jaya, serta seluruh peserta yang hadir di ACCF hari ini. Hari ini istimewa, karena yang jadi pembicara inti adalah dua lembaga yang kita hormati. Di Indonesia ini, yang selalu jadi teladan, bukan hanya di Indonesia, di dunia itu Telkom. Dan beliau pernah jadi CEO-nya, Bapak Arif Yahya. Saya mengenal beliau 15 tahun yang lalu di tahun 2002. Saat menjadi Kadifre di Jawa Timur. Beliau menyambut saya karena saya akan presentasi tentang ESQ. Saat itu saya menulis tentang ESQ, bagaimana sinergi intelektual, emosional, spiritual itu bisa melahirkan sufi-sufi corporate. Lalu perjalanan beliau selalu saya ikuti, jadi direktur di Telkom, lalu menjadi CEO di Telkom, dan akhirnya jadi Menteri Pariwisata. Dari dulu sampai sekarang sifat dan karakternya tidak berubah. Kadifre atau Menteri Pariwisata tetap tawadu, tepuk tangan kepada beliau. Namun beliau adalah sosok yang menjadi bukti bahwa ketika kecerdasan spiritual, emosional, intelektual disatukan, maka orang akan melakukan lompatan besar atau quantum leap. Lalu saya menulis buku, di dalam buku ESQ saya katakan bahwa kelak akan lahir sufi-sufi corporate. Bahwa sufi-sufi itu lahir bukan di tempat-tempat ibadah resmi. Bukan dilahirkan dari masjid, gereja, atau vihara, tetapi dari korporasi. Lahirlah Pak Arif Yahya yang kemudian jadi Menteri Pariwisata. Prestasinya tidak tanggung-tanggung, mampu membawa Indonesia di kancah persaingan internasional pariwisata yang sangat ketat, dan membawa lembaganya yaitu Kementerian Pariwisata saat ini bisa menghasilkan 13 miliar US dollar, tepuk tangan dulu. Sudah di atas minyak dan gas serta batu bara, dan kelak akan mengalahkan kelapa sawit. Tepuk tangan dulu, luar biasa ya Pak, beliau ini. Jadi VUCA itu juga terjadi Pak, fenomena ini. Dan sehingga beliau akan nanti bicara hari ini sebagai keynote speaker. Kita bisa belajar bagaimana seorang doktor strategic management yang pernah menjadi CEO di sebuah perusahaan terkemuka, lalu menjadi Menteri Pariwisata, dan terus memberikan prestasi yang luar biasa. Beliau juga penulis buku Great Strategy and Great Spirit, ya, Grand Strategy dan Great Spirit, Grand Strategy. Bagaimana mengkombinasikan dimensi manusia dan dimensi bisnis. Menarik sekali.
Kemudian yang kedua adalah di Malaysia yang menjadi soko guru korporasi di Malaysia itu Petronas. Dia masuk dalam Fortune 500. Jadi perusahaan Asia Tenggara yang masuk Fortune 500 yang bisa bersaing di dunia. Nah, penasaran saya, pelajari sana sini, tidak mudah mempelajarinya. Akhirnya saya ketemulah seorang sosok, satu-satunya yang punya peran besar di dalam mendidik para pimpinan-pimpinan termasuk CEO-CEO di Petronas. Apa yang beliau lakukan dan bagaimana pandangan beliau? Jadi bayangkan beliau hadir di sini dan bahkan beliau mewakafkan ilmunya kepada mahasiswa kita SQ Business School untuk menjadikan kampus SQ Business School menjadi lembaga world class. Terima kasih Ibu Hanim. Kedepan nanti siap-siap mungkin grup Astra ini juga termasuk lembaga yang saya kagumi. Pak Ivan siap-siap untuk jadi pembicara di tempat ini. Tepuk tangan untuk Pak Ivan Sadik. Baik, sekarang saya tidak mau panjang lebar, tapi saya hanya memberikan sedikit gambaran saja dari kacamata saya. Apa yang kita lihat di video tadi, coba ada cuplikan sedikit, Ronald, bahwa semua berubah, tetapi potensi satu yang terbesar adalah you, katanya, itu diri Anda. There's only one space left to innovate in, you. Sekarang you yang seperti apa? Kita sekarang hidup di era VUCA. Era ketika banyak shopping mall tutup, diganti dengan online. Era di mana tiba-tiba lahir sebuah perusahaan transportasi, entah namanya apa, bisa mengalahkan perusahaan taksi yang sudah punya armada ribuan atau bahkan puluhan ribu taksi, Gojek, yang merubah pola transportasi. Kita hidup di era ketika bank lawannya dengan bank, bukan lagi dengan bank, tapi bank lawannya perusahaan telekomunikasi. Di mana teller-teller sekarang sudah tidak lagi diperlukan. Kemarin saya bertemu dengan salah seorang pimpinan bank, katanya, sekarang sudah jarang Pak Ari, customer service kami kedatangan klien, mereka lebih suka pakai online, katanya. Kemudian berguguran juga para teller dan banyak bank juga menjadi bermasalah dengan tantangan baru ini. Kemudian dokter-dokter sekarang juga banyak yang mulai kehilangan pelanggannya karena sudah ada sistem aplikasi HelloDoc. Bahkan di Amerika, lawyer-lawyer sudah kehilangan juga banyak pelanggannya. Karena sudah ada sistem aplikasi di mana ketepatannya 90%, dia mampu memberikan nasihat tepat, bahkan 95%. Ini juga energi, juga demikian. Di sana, di luar sana, sudah ada Tesla, mobil itu nanti sudah pakai tenaga listrik, di mana bukan lagi pom bensin, yang ada adalah charger. Bahkan mobil-mobil BMW dan sebagainya, Mercy sudah turun 20% gitu katanya. Begitu juga human. Banyak pekerjaan-pekerjaan sudah digantikan dengan human. Maksud saya dengan mesin, teller sudah diganti dengan mesin. Sehingga nanti pekerjaan-pekerjaan yang rutin itu sudah diganti dengan mesin. Bahkan di Jepang itu sudah ada manusia yang bisa melayani, kulitnya lebih halus dari kulit ibu-ibu, lebih cantik, dan juga dia setia untuk menemani. Dia bisa membuatkan minuman dan sebagainya, dan bahkan dia bisa menemani ya pemuda-pemuda di Jepang. Dia duduk dengan tenang, tidak pernah minta shopping, robot. Jadi bayangkan, era sudah sedemikian, ini disebut dengan VUCA. VUCA adalah ketika semuanya volatility, berubah dengan cepat. Era semuanya serba uncertain, tidak pasti.
baru invest, tiba-tiba tidak ada pembeli. Semuanya serba kompleks dan ambigu. Bagaimana sekarang membuat aturan-aturan tentang perbankan? Kelak katanya menurut Pak Rudi Antara bahwa ke depan ini yang menjadi pesaing perbankan itu Gojek katanya. Inilah era yang disebut dengan VUCA. Pertanyaannya, are we ready to face this problem? Apakah kita jadi korban atau jadi pemenang? Jack Ma mengatakan bahwa di setiap problem selalu ada opportunity. Nah pertanyaannya bagaimana kita mampu hidup, bertahan, dan bahkan memanfaatkan opportunity ini. Tadi saya sempat bicara ringan dulu dengan Pak Menteri Pariwisata, bahwa apa programnya, digitalisasi. Bayangkan Menteri Pariwisata itu sudah dalam digital program. Bahkan kata Pak Menteri, Pak Hari, bahwa 5 besar perusahaan di Indonesia itu di dunia digital katanya. Nah sekarang mari kita berpikir bagaimana kita bisa survive di era ini. Tentu nanti arahnya untuk hari ini kita akan banyak fokus di strategic planning, strategic management. Sedangkan yang lalu kita bicara dengan corporate culture. Tapi saya di sini ingin menghubungkan, mengkombinasikan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara strategic planning, strategic management, dan kematangan emosi dan spiritual. Baik, sekarang mari kita lihat. Era VUCA ini, tekanannya, dorongannya, tanggung jawabnya, atau mungkin peran dilakukan, kecepatan persaingan, itu sudah seperti mobil Ferrari. Ferrari itu 6.300 cc. Jadi di luar sana persaingan itu sudah sangat cepat dan sangat luar biasa. Sementara kitanya baru pakai Karimun. Artinya cc diri kita ini masih Karimun 1000 cc. Sedangkan di luar sana sudah pakai Ferrari. Artinya size of role kita itu adalah Ferrari, yang nanti akan dijelaskan nih bagaimana konteksnya itu. Ini konteks kalau istilahnya Pak Arief itu, yang size of role itu konteksnya. Sedangkan yang di dalam sini Karimun itu adalah diri kita, kapabilitas kita. Kalau kita gambarkan, lanjut. Saat ini persaingan ya di sebelah luar itu capacity, eranya sudah holistik. Apakah Zuckerberg ya atau Google, semuanya sudah masuk di era yang bersifat holistik. Sementara kitanya ya kemampuan kita baru bersifat berpikir tentang procedural thinking. Bayangkan, jadi kita biasa prosedural, sementara tantangan di luar adalah sudah sangat berbeda. Artinya kita tidak akan mungkin mampu berubah kalau pemikiran kita baru prosedural. Kalau pemikiran kita baru prosedural, kita hanya mampu menghasilkan sesuatu bercerita tentang quality of service atau delivery. Sementara Gojek, sementara FB, Google sudah berpikir tentang bagaimana secara holistik, secara menyeluruh gitu, komprehensif. Tantangan di luar seperti ini membutuhkan sebuah pemikiran, yaitu mindset kita yang tidak lagi berpikir prosedural. Karena kalau kita berpikir prosedural, yang kita lahirkan baru pemikiran-pemikiran tentang quality of service. Kalau kita berpikir diagnostik, kita hanya mampu bekerja atau punya tanggung jawab untuk paling banter optimalisasi. Sedangkan yang diperlukan adalah kemampuan kita berpikir secara holistik untuk menciptakan sesuatu yang baru. Contoh Zuckerberg, ya mereka adalah orang-orang yang berpikir tidak lagi prosedural. Ini membuktikan bahwa
Untuk mengatasi permasalahan hari ini diperlukan orang-orang yang mampu berpikir secara holistik. Oke, sebagai contoh seperti inilah. Ketika Pak Jokowi jadi gubernur, saya tanya beliau, Pak Gubernur, bagaimana Anda bisa membuat Jakarta tiba-tiba punya dibangun yang namanya LRT, MRT atau subway? Jawabannya apa? Dari dulu sudah ada Pak Ari, katanya. Pertanyaannya adalah, mengapa yang dulu-dulu tidak bisa mengeksekusi atau membuat katakanlah jalan seperti yang saat ini kita lihat? Oke, baik, sederhananya saja. Kenapa kita masih impor sapi? Yang kedua, kenapa kita masih impor garam? Mengapa? Bahwa ketika kita masih berpikir self, ketika kita masih berpikir kepentingan, maka hal yang bersifat holistik tidak akan dikerjakan. Hal yang bersifat lebih general tidak akan dilaksanakan. Meskipun dia seorang insinyur, meskipun ia seorang doktor, meskipun ia seorang expert, tetapi ketika pemikirannya belum holistik, pemikirannya belum rahmatan lil alamin, maka kecerdasan intelektualnya tidak bekerja. Tetapi ketika dia tidak lagi berpikir tentang diri, dia tidak berpikir tentang kelompok, maka ketika dia menjadi seorang pemimpin, maka dia mampu melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Boleh tepuk tangan dulu? Saya hanya ingin menyampaikan bahwa tingkat kematangan emosi spiritual sangat menentukan tingkat kapabilitas seseorang. Semakin tinggi spiritual seseorang, semakin holistik cara berpikirnya. Semakin tinggi tingkat emosi dan spiritual seseorang, maka semakin besar dampaknya. Yang saya maksudkan adalah bahwa seorang pemimpin harus memiliki tingkat kematangan emosi dan spiritual. Saya yakin itulah yang membuat seorang kadifre menjadi menteri pariwisata. Tepuk tangan untuk Pak Arif Yahya. Baik, sekarang saya ingin tunjukkan tingkat kematangan emosi spiritual menurut Maslow. Jadi yang pertama adalah basic need, yang kedua safety need, tiga social need, self needs, dan baru self actualization. Ketika kita berada pada dimensi basic need, maka kita baru berpikir tentang diri kita sendiri. Ketika kita meningkat kepada safety needs, kita baru berbicara tentang pemenuhan ego pribadi. Contoh, di rumah saya punya anak yang paling kecil namanya Sakura, umurnya 6 tahun. Dia selalu bicara tentang bagaimana dia selalu tergantung kepada umiknya, kepada orang tuanya saja. Kakaknya namanya Eski, dia selalu merasa yang paling benar. Apa saja yang disampaikan, diucapkan, merasa dialah yang paling benar. Nah, tingkat 1 itu adalah tingkat di mana orang tergantung sama orang tua dan lingkungan. Tingkat 2 adalah merasa dirinya paling benar. Sedangkan tingkat 3, social need, dia sudah mulai, kakaknya Eski, namanya Eki, umurnya 17 tahun.
Setiap kali dia punya baju baru, sepatu baru, selalu dia tanya ke saya dan orang tuanya, ini baju saya pantas apa tidak? Sesuai apa tidak? Kemudian kalau sudah naik ke tingkat berikutnya, tingkat 4, di mana dia sudah memiliki nilai-nilai prinsip tentang integritas, tentang tanggung jawab, itu adalah tingkatan keempat. Sedangkan tingkat kelima dalam teorinya Maslow, dia sudah fokus kepada kontribusi lingkungan. Nah, permasalahannya adalah bahwa 60% penduduk dunia adalah baru tingkat 1, 2, dan 3. Yaitu dirinya, pemikirannya, egonya, dan lingkungannya. Hal ini sekaligus menjawab mengapa Pak Jokowi ketika dia menjadi seorang gubernur, dia mampu untuk mengeksekusi, untuk membuat jalan-jalan di Jakarta berjalan. Artinya ketika kita berada pada safety need, kita berada pada basic need, pemikiran kita, mindset kita, maka kita tidak akan berani melompat keluar untuk berpikir kepada lingkungan. Artinya sangat berbahaya apabila pemimpin mindsetnya baru pada stage nomor 2 atau stage nomor 3. Stage nomor 2 adalah ego pribadinya. Stage nomor 3 adalah senantiasa memikirkan bagaimana kata orang lain. Stage nomor 4 adalah dia mampu memegang prinsip seperti Nelson Mandela, Bung Karno, dan seterusnya. Artinya adalah bahwa staging kecerdasan emosi dan spiritual sangat menentukan di dalam melakukan eksekusi di lapangan. Nah, sedangkan stage terakhir adalah ketika seseorang mampu menjadi rahmatan lil alamin, mampu memberi kontribusi kepada sosial. Inilah bukti bahwa tingkat emosi spiritual sangat menentukan terhadap kemampuan seorang menjadi seorang pemimpin. Artinya semakin tinggi tingkat kematangan emosi spiritual, semakin holistik cara berpikirnya. Contoh Zuckerberg yang melahirkan FB, atau mungkin Jack Ma, di mana dia berpikir ketika bagaimana mampu mengkorelasikan masyarakat dunia, menyatukan masyarakat dunia dan tidak bayar. Artinya Zuckerberg dia berada di tingkat berapa? Dalam emosi dan spiritual? Tingkat 5. Pertanyaannya, kita di tingkat berapa? 60% maksimum tingkat 3. Tingkat 3 adalah orang yang pelin-pelan tidak berani mengambil keputusan. Karena ketika tingkat 3 dia tidak punya prinsip. Sedangkan tingkat 2 adalah ego. Jadi meskipun kita seorang profesor, seorang doktor, seorang insinyur, seorang katakan punya intelektual, tetapi ketika tingkat emosi spiritualnya berada tingkat 1 dan 2 dan 3, dia tidak akan mampu bersaing di era VUCA. Inilah era VUCA. Era ketika kita harus tetap jadi zero. Era ketika kita berpikir kontribusi kepada alam semesta. Era itu yang melahirkan Larry Page, yang melahirkan Google, Jack Ma, Alibaba.com. Pertanyaannya, are we ready to move to the higher level for your emotional and spiritual intelligence? Kalau boleh saya simpulkan lebih sederhana lagi, next. Inilah 3 konsep di mana yang paling atas kompetensi kita. Sering kita bicara teknologi, kita bicara tentang komputerisasi, kita bicara tentang digitalisasi. Tetapi CC kita
di paling bawah ini, capability kita masih karimun, masih aila gitu. Ketika jiwa kita CC kita masih karimun, masih aila, sementara tantangannya sudah Ferrari, kita tidak akan terbatuk-batuk dan tidak akan sanggup untuk menerima perubahan zaman ini. Karena itu kuncinya adalah bagaimana kita mampu meningkatkan kapabilitas kita, mindset kita, leadership kita, the soul, the spirit kita. Ini akan melahirkan agility, yaitu daya tahan. People agility, mampu bertahan di tengah perubahan orang-orang yang berbeda-beda. Change agility, mampu menerima perubahan yang datang secara tiba-tiba. Dia juga memiliki learning agility, mampu untuk terus belajar dan belajar. Yang pada akhirnya dia memiliki mental agility, mampu melawan tekanan-tekanan yang sangat kuat. Baru result agility, dia mampu melahirkan result di tengah tekanan yang hebat. Nah, permasalahannya, coba kita lihat gambar ini sangat penting. Kalau kita lihat video pertama, banyak sekali kita hanya terus bicara tentang kompetensi. Kita bicara leadership, kita bicara manajemen, kita bicara tentang tactical, kita bicara tentang struktur, kita bicara tentang sistem. Tetapi ketika kita tidak punya agility, maka kita tidak akan mampu bertahan. Namun agility tidak akan kita miliki sebelum kita punya capability, yaitu CC jiwa yang luas. Nah, 3 itulah yang kita ingin kombinasikan di era ini. Saya hari ini di awal hanya ingin menyampaikan bahwa sebelum kita bicara tentang strategic management, strategic planning, saya hanya ingin membekali kepada Bapak Ibu semua sebelum seminar ini berjalan, bahwa prepare your capability. CC jiwa kita. Bayangkan CC jiwa seorang Zuckerberg seperti apa. Dia mampu melahirkan FB secara gratis. Bayangkan kapabilitas jiwa dia. Bayangkan Jack Ma yang mencoba merubah dan menolong rakyat Cina untuk melahirkan Alibaba.com saat itu. Atau mungkin di Indonesia Bukalapak.com, siapa namanya? Zaki. Ketika saya tanya, Zaki, kenapa kamu bikin Bukalapak.com? Pak Ari, anak orang-orang yang berjualan itu UKM, dia dapatnya cuma 1 juta Pak Ari. Saya ingin tingkatkan dia menjadi 2 juta atau 3 juta supaya anak-anaknya bisa kuliah. Itu tujuan dari Zaki Bukalapak.com. Lalu dia berusaha dan berusaha, jadilah Zaki Bukalapak.com. Mari kita lihat mindsetnya Zaki, kapabilitasnya, dia Karimun atau Ferrari? Ferrari. Inilah yang kita harus persiapkan untuk menghadapi era VUCA. Artinya kita hanya bisa menangkap pemikiran yang nanti sebentar lagi akan disampaikan oleh Pak Arif Yahya dan juga oleh Ibu Hanim setelah kita memprepare kapabilitas kita dan agility kita. Seperti 3 lingkaran, saya sampaikan inilah ESQ 3.0 coaching model. Satu lagi. Oke, balik lagi tadi. Next. Nah, ini dia. Kita selama ini yang kita kejar hanyalah yang dimensi luarnya, yaitu conscious mind kita. Conscious, bicara tentang digital era, bicara tentang teknologi, bicara tentang IT, bicara tentang sistem informasi, bicara tentang market. Tetapi kita tidak bicara kepada nilai-nilai terdalam, yaitu your subconscious kita. Yang membentuk jiwa kita.
3.0 coaching konsep adalah bagaimana kita mampu melahirkan supra-conscious kita, karunia dari Tuhan yang dipergunakan oleh Zuckerberg untuk menyatukan manusia di muka bumi. 3.0 konsep adalah menggali potensi yang dimiliki oleh Jack Ma untuk menolong rakyat Cina. 3.0 konsep adalah bagaimana misi seorang pemuda namanya Zaki membuka bukalapak.com. Tetapi kita hanya fokus kepada teknologi, ilmu komputer, sistem informasi, kondisi market. Inilah yang dikatakan you yang senantiasa abadi, yang ada di tengah karunia dari Tuhan pencipta alam. Demikian, terima kasih. Selamat menikmati paparan dari Pak Arif Yahya dan juga Ibu Hanim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.